Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin KWB sampai jadi mesin hidup ya teman-teman. Oke, langsung saja kita rakit. Ini posisinya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada ring ya. Ini di as yang menuju gear, kemudian yang satu lagi as yang menuju kopling ya. Di belakang sini ada ring, kemudian di depan sini ada ring, kemudian yang satu lagi ada ring yang menuju kopling nggak ada ring ya teman-teman. Langsung saja kita pasangkan, dan ini shiftnya ya, shift drumnya. Tinggal kita pasang ya, karena ini nggak bisa dibolak-balik. Tinggal kita pasang seperti ini. Yang ada pin kecil-kecilnya dimasukin seperti itu. Kita masukkan secara perlahan ya sampai masuk. Nah, ini udah masuk seperti ini ya. Kemudian kita tes putar-putar. Ini lancar ya teman-teman. Oke, setelah terpasang seperti ini, tinggal kita pasang blok sebelah kiri. Untuk pemasangan kruk as, mohon maaf tadi tidak ke video ya teman-teman. Ini langsung pemasangan rasio ya. Kemudian tinggal kita kasih pelumas dikit-dikit di bagian rasionya, kemudian di bagian bearing-bearingnya, kemudian kita lem blok sebelah kiri ya. Kita lem blok sebelah kiri biar gampang. Ini kita bersihkan dulu, jangan ada sisa-sisa oli biar lemnya nempel ya teman-teman. Kita lem tipis-tipis merata ya teman-teman, jangan sampai luber kemana-mana ya. Kita lem tipis-tipis seperti ini, kita lem semua sampai rata semuanya terkena lem ya teman-teman. Cukup di sebelah sini saja ya, nggak usah dua-duanya dilem, nanti kalau kepasang itu langsung luber kemana-mana ya. Oke, kita ratakan seperti ini dengan jari sampai benar-benar rata. Kemudian kita periksa ini bagian pin dowelnya harus ada ya, 2 biji di sini. Kemudian kita pasangkan bloknya. Kita kasih pelumas dulu di bagian bearingnya, kemudian kita paskan seperti ini dan kita pastikan masuk ya teman-teman. Kita pukul sedikit-sedikit seperti ini menggunakan tangan. Kalau ada palu karet, pakai palu karet ya teman-teman, karena pakai tangan sakit ya teman-teman. Oke, setelah masuk seperti ini, kita periksa putar-putar dan ini lancar semua, muter semua lancar ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan baut-bautnya. Ini ada bautnya seperti ini ya. Kita pasangkan. Kemudian kita kencangkan satu persatu secara menyilang ya teman-teman. Saya kalau ngencangin blok itu menyilang ya teman-teman. Biar apa? Biarin biar rata ya teman-teman. Oke, kita kencangkan satu persatu sampai kencang. Kemudian setelah kencang kita bersihkan di bagian sisa-sisa lem ya teman-teman biar rapi. Oke. Nah, kencangkan secara menyeluruh secukupnya saja ya teman-teman, jangan sampai kekencangan atau sampai putus ya teman-teman. Kita periksa setelah dikencangkan ini muter lancar ya teman-teman. Oke, setelah dipastikan lancar, kita lap-lap seperti ini. Kita bersihkan bagian lem-lem yang luber ya. Kita bersihkan sampai bersih ya teman-teman. Kemudian lanjut kita pemasangan bagian perkoplingan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang ya bagian kopling ya. Untuk pemasangan as persneleng ini mohon maaf nggak ke record ya teman-teman. Kemudian kita kencangkan, ini ada baut L di sini. Ini untuk gigi bintang ya, di situ untuk sliding gigi bintang. Kemudian kita pasangkan pennya satu persatu ya, pen yang kecil-kecil. Kita pasangkan satu persatu. Kemudian ada yang pendek 2 biji di bagian tengah ya, untuk mengunci gigi bintang ya. Kita pasangkan satu persatu seperti ini. Kemudian setelah terpasang semua pennya, kemudian kita pasangkan bintangannya ya teman-teman. Kita pasang seperti ini. Oke, kemudian kita pasang gigi bintangnya seperti ini. Kemudian kita pasangkan bautnya ya teman-teman. Di sini menggunakan baut 10. Baut 10, kemudian kita kencangkan ya teman-teman. Kita kencangkan secukupnya. Kita kencangkan saja secukupnya. Boleh pakai impact kalau yang terbiasa pakai impact ya teman-teman. Karena ini ukuran bautnya kecil, jangan sampai torsinya terlalu besar ya kalau pakai impact ya. Ini saya menggunakan Conchita ya teman-teman, sampai kencang. Sampai kencang, oke. Setelah kencang seperti ini, kemudian lanjut kita tes. Kita geser-geser. Kita tes masukkan gigi, kemudian kita kurangi gigi sampai lancar seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah lancar, lanjut kita pemasangan kopling ya teman-teman. Untuk koplingnya ini udah dirubah menggunakan kopling manual ya teman-teman. Kita pasangkan dulu di sini pompa oli ya. Kita pasangkan pompa olinya dulu dan tinggal pasang seperti ini ya. Jangan lupa itu ada packingnya ya. Kemudian kita pasangkan bautnya 3 biji menggunakan kunci 8 ya. Kita kencangkan merata semua. Oke, setelah kencang, kemudian ini di sini ada ring tebal. Ada ring tebal ya. Ada ring tebal, kita pasangkan di sini. Kemudian ada ring tebal juga kita pasangkan di bagian kopling belakang ya.
Kemudian ini ada bos rumah kopling, kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita pasangkan koplingnya bareng ya, seperti ini ya. Sama mangkok-mangkoknya juga. Sama mangkok tempat oli itu yang di bawah. Kita bareng pemasangannya seperti ini, harus pas ya. Celahnya harus pas, lubang-lubang oli harus pas ya teman-teman. Ini untuk kampas gandanya udah nggak dibungsikan ya teman-teman, udah saya totol pakai las ya, karena ini dirubah menjadi kopling manual. Kemudian setelah pas seperti ini kita pasangkan bautnya 2 biji ini di bagian mangkoknya di bawah. 2 biji baut 10 kita kencangkan, kemudian tinggal kita kencangkan ini yang di bagian kopling ganda ya. Ini ada ring penguncinya 1, kemudian ring outset, kemudian mur mahkotanya ya teman-teman. Nah, kita kencangkan mur mahkotanya menggunakan kunci mahkota ya, kunci khusus ya. Jangan digedor-gedor, nanti rusak ya, nggak bisa masuk kunci. Oke, setelah seperti ini kita kencangkan menggunakan impact 3 kali trek. Kemudian kita congkel penguncinya ya. Kita tahan seperti ini supaya tidak lepas. Nah, ini untuk tipe KWB ini harusnya pakai plat ya, nggak pakai per kopling. Ini saya udah dirubah menggunakan karisma. Oke, setelah kencang kemudian kita pasangkan penutupnya ya teman-teman. Ini ada bautnya 3 biji. Kita pasang seperti ini, kemudian kita kencangkan secukupnya saja ya teman-teman. Ketika sudah kencang seperti itu, kemudian kita lanjut bagian kopling ya. Kopling belakang. Bagian plat kopling. Nah, ini ada ring 1 biji. Kemudian ada murnya. Kita masukkan seperti ini ya. Ini lahernya jangan buru-buru dipasang, laher yang di bagian stud kopling. Kita pasang bautnya dulu, murnya, kemudian kita kencangkan seperti ini. Oke, setelah kencang kemudian kita pasangkan laharnya ya. Kemudian kita pasangkan packingnya seperti ini dan kita pasangkan bloknya ya teman-teman. Kita paskan seperti ini, kita goyang sampai masuk, sampai benar-benar masuk ya teman-teman. Kita goyang-goyang ini, setelah masuk kita pasangkan bautnya ya. Nah, kita pukul-pukul seperti ini, udah masuk ya, press rata semuanya ya. Tinggal kita pasangkan bautnya, kita pasang semua. Setelah terpasang bautnya kita kencangkan satu persatu ya teman-teman. Kencangkan secara secukupnya saja ya teman-teman. Menggunakan kunci 8, kunci 8 kita kencangkan semuanya sampai merata ya. Sampai kencang secukupnya. Awas, hati-hati untuk proses pengencangan seperti ini ya. Untuk pemula hati-hati. Nanti takutnya bautnya patah. Kita kencangkan secukupnya saja. Kita bersihkan sisa-sisa lemnya ya, karena saya dilem di sebelah doang ya, di sebelahnya aja. Oke, tinggal lanjut pemasangan boring. Di sini saya lem dulu packingnya ya, karena ini udah nggak rata ya teman-teman. Ini udah nggak rata, jadi saya lem tipis-tipis ya. Untuk yang rata, kalau bloknya rata ya, kalau boringnya rata, ini nggak usah dilem ya, tinggal kita pasang-pasang. Nggak usah dilem, mau packing kertasnya mau packing platnya nggak usah dilem ya teman-teman, karena di sini udah dekok-dekok ya, jadi saya lem biar antisipasi biar nggak bocor ya. Kemudian kita pasang seperti ini, jangan lupa pin dowelnya 2 biji ini atas bawah ya. Ini udah kepasang duluan. Nah, setelah terpasang seperti ini tinggal kita pasangkan boringnya ya teman-teman. Kita lumasi menggunakan oli dulu, kita lumasi biar lancar ya. Oke, setelah dilumasi seperti ini ya sampai rata, kemudian tinggal kita pasang. Jangan lupa sambil ngopi juga ya teman-teman. Ini kita pasangkan seperti ini sampai masuk ya. Hati-hati untuk pemasangannya ya. Ini takutnya nanti untuk pemula ya, untuk pemula ini takutnya nanti bagian ring sehernya nyelip ya. Ini kita pastikan ring sehernya masuk semua seperti ini. Ini cara saya seperti ini ya. Karena mekanik itu caranya beda-beda. Ada yang sehernya dimasukkan dulu ke boring baru dipasang pennya. Ada yang nanti masangnya seperti ini ya. Seperti saya seperti ini. Ada yang seperti ini. Karena tiap mekanik beda cara ya. Oke, setelah masuk seperti ini kita masukkan rantai ketengnya, rantai timing, rantai kamrat. Banyak juga ya sebutannya ya teman-teman. Ini masukkan seperti ini sampai masuk, aduh lepas. Sampai masuk ya teman-teman.
Oke, sampai masuk seperti ini. Sudah masuk ya, tinggal kita tarik. Kita masukkan bloknya seperti ini. Kita dedet ke dalam. Nah, sudah masuk. Setelah masuk kita topkan ya. Posisi piston berada di titik mati atas atau TMA. Sejajar seperti ini ya. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa oli yang menempel. Kita bersihkan seperti ini supaya nanti lemnya nempel ya, menempel dengan sempurna. Karena saya pakai lem ini karena ya di bagian bloknya itu udah ada yang dekok-dekok nggak rata. Kita lem tipis-tipis merata seperti ini ya, menggunakan 2 jari, tipis-tipis aja biar nggak lambernya kemana-mana. Oke, kita pasang seperti ini. Jangan lupa itu ada pin dowelnya ya, 2 biji. Ada pin dowel 2 biji di situ. Kita pasang seperti ini, plek. Nah, sudah kepasang. Kemudian kita pasang headnya ya teman-teman. Kita pasang headnya seperti ini. Kita paskan. Kemudian rantai ketengnya kita masukkan. Kemudian setelah terpasang semuanya, tinggal kita kencangkan baut-bautnya ya. Untuk baut yang bagian atas itu bukan baut ya, mur. Mur bagian atas itu mur 12, kemudian ada bagian baut 8 yang panjang. Nah, setelah masuk seperti ini, sudah masuk ya, sudah masuk seperti ini, tinggal kita pasang bautnya. Kita pasang di situ, nanti ada ring. Ada ring 2 biji. Nah, ringnya 2 biji, kemudian yang satu plat panjang kalau di tipe KWB ya teman-teman. Kita pasang seperti ini. Kita kencangkan bautnya, kita kencangkan murnya, kita pasang satu persatu ya. Nanti pengencangannya nyilang ya teman-teman. Cara ngencengin bautnya nyilang, atas bawah kiri kanan, atas bawah kiri kanan, sampai benar-benar kencang merata ya teman-teman. Ini harusnya ya, harusnya jangan cuma pakai piling, karena saya udah sering ya. Ini cukup pakai piling aja ngencenginnya. Harusnya lebih bagus kalau menggunakan kunci torsi ya teman-teman, karena bisa pas ya tekanan torsi bautnya untuk mengencangkan baut-baut seperti ini biar tidak slack ya. Ini saya menggunakan kunci ring seperti ini. Kita kencangkan secara menyilang ya teman-teman. Kita kencangkan secara menyilang seperti ini sampai benar-benar pas, sampai benar-benar kencang secukupnya, tapi ya teman-teman jangan sampai dol. Oke, setelah berasa kencang seperti ini, kemudian kita kencangkan yang baut 8 panjang. Kita kencangkan menggunakan kunci T seperti ini. Hati-hati jangan sampai dol ya teman-teman. Kita kencangkan secukupnya saja. Kemudian setelah semuanya kencang, tinggal proses pemasangan gigi sintrik ya teman-teman. Kita pasangkan gigi sintrik, kita topkan ya teman-teman. Untuk topnya ya, karena ini magnet belum dipasang. Kalau magnet udah dipasang kan ada titik topnya ya. Nah, kita pasangkan dulu roll ketengnya. Kembali ke titik top ya teman-teman. Untuk titik top ya, karena magnetnya nggak kepasang, itu titik topnya kita lihat di sepi magnet ya teman-teman. Sepi magnet menghadap sejajar ke depan ya. Nah, ini kencangkan dulu roll ketengnya sampai pas ya. Hati-hati, ini harus pas, rollnya harus pas di tengah. Kemudian kita kencangkan secukupnya ya. Nah, untuk pemasangan gigi sintrik seperti ini ya. Kita topkan sejajar ini. Sejajar seperti ini ya. Nah, di gigi sintrik itu ada titik topnya di atas. Di atas itu ada titik, kemudian di atas bawah ini di samping ya. Di depan ada titik, di atas bawah itu ada titik ya. Ini harus sejajar seperti ini, sepi magnet sejajar ke depan. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kita masukkan, kita dorong ke depan ya. Ini untuk tensionernya kita angkat. Nah, setelah masuk seperti ini, kita pastikan ini titik topnya benar ya teman-teman. Titik topnya seperti ini ya, sejajar. Nah, itu bagian sepi magnetnya sejajar ke depan. Kemudian ini, nah sejajar seperti itu ya, titiknya ke depan. Nah, ini atas bawah ada garis, harus sejajar dengan blok ya, seperti itu ya. Nah, ini sejajar seperti ini. Ini udah top ya, kalau seperti ini udah top ya teman-teman. Tinggal kita paskan lubang bautnya, tinggal kita masukkan ya teman-teman. Oke, setelah masuk seperti ini, bautnya ada 2 biji ya teman-teman. Ini bautnya ada 2 biji, kita kencangkan secukupnya saja ya teman-teman. Jangan sampai dol, pokoknya jangan sampai dol karena bautnya kecil-kecil seperti ini ya. Beda dengan mobil ya, bautnya besar-besar, itu jarang sekali dol. Nah, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci T ya. Saya teruskan menggunakan impact sekali jetrek aja, pakai torsi yang paling rendah ya teman-teman. Kita pastikan kencang.
Oke, setelah kencang tinggal kita pemasangan tutup headnya ya teman-teman. Ini saya kasih lem sedikit aja ya, karena ini untuk o-ring karetnya, ini packing karetnya ini saya nggak ganti ya karena masih bagus. Kita lem sedikit aja. Nah, sampai masuk seperti ini, kemudian kita kencangkan bautnya 2 biji. Nah, di sini ada o-ringnya 2, atas bawah ada o-ringnya, kita pasang bautnya 2. Ada yang menggunakan kunci L, ada yang menggunakan baut 10 ya. Kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya, secukupnya aja. Oke, setelah kencang tinggal kita proses pemasangan bagian magnet ya teman-teman. Ini kita lap-lap dulu di bagian lemnya biar nggak lamber kemana-mana. Oke, kita lap-lap seperti ini sampai bersih ya teman-teman. Tinggal kita pemasangan magnet ya. Di sini ada bearing bambu, kita masukkan seperti ini ya. Bearing bambu kita masukkan. Kemudian magnet. Nah, kita magnet di sini udah ada one way di belakangnya ya. Saya nggak lepas, langsung kita pasangkan seperti ini. Hati-hati, spin magnet harus pas ya. Spin magnet harus pas seperti ini sampai masuk. Magnetnya didorong sampai masuk. Kalau nggak masuk berarti itu di bagian spin magnetnya itu nggak pas ya teman-teman. Kita pas-paskan seperti itu. Kita dorong sampai masuk, kemudian kita masukkan ring di situ, kemudian kita pasang murnya. Kemudian kita kencangkan. Di sini saya dikencangkan menggunakan impact ya teman-teman. Kita kencangkan menggunakan impact. Oke, setelah dirasa cukup, tinggal kita pemasangan starter ya teman-teman. Nah, kita kencangkan seperti ini. Kemudian kita pasang gigi starter seperti ini. Kita pasang gigi starter. Setelah gigi starter kepasang, kita pasang dinamo starternya juga ya teman-teman. Jangan lupa dipasang dinamo starternya. Kemudian tinggal kita pasang bloknya ya. Nah, gigi starter udah terpasang seperti ini. Tinggal kita dibaut ya. Tinggal kita dibaut. Ini saya lem tipis-tipis karena itu di situ udah banyak luka-luka ya. Luka-luka. Dia udah banyak yang apa ya namanya ya. Pokoknya yang bocel-bacel lah. Kemudian kita pasang bloknya sama packing-packingnya ini udah saya tempelkan ya. Tinggal kita paskan seperti ini. Kita paskan sampai masuk. Di situ juga ada pin dowelnya ya teman-teman. Di bagian blok magnet ada pin dowel. Di bagian blok magnet juga ada ya teman-teman. Blok magnet sama blok coupling itu ada pin dowelnya ya. Tinggal kita pasang seperti ini. Kita kencangkan bautnya secukupnya secara merata ya teman-teman. Setelah kencang semua, tinggal mesin ini tinggal dinaikkan ya. Tinggal naik ke rangka. Oke, setelah dirasa cukup seperti ini, tinggal kita pasangkan ke motornya ya teman-teman. Ini udah bersih, jangan lupa dilap-lap. Oke, tinggal proses pemasangan knalpot dan proses pemasangan busi. Di sini kita pasang juga karburatornya ya. Ini bagian busi kita pasang, kemudian bagian ais ini dipasang ya. Ini udah selesai ya teman-teman, tinggal kita tes nyalakan ya teman-teman. Tinggal kita engkol. Nah, ini udah nyala ya teman-teman. Kita pastikan juga olinya lancar, bersirkulasi dengan lancar ya teman-teman. Jangan lupa tadi diisi oli dulu sebelum dinyalain ya teman-teman. Ini udah nyala ya teman-teman. Mantap. Oke, cukup sekian tutorial dari saya ya. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Salam kuku ireng dari Mekanik Deso.